92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti dialog interaktif tanggap bencana. Ini topik kita untuk hari ini, mengatasi sampah dengan cara produktif bersama rekan kami Nova Ariana. Nova. Disiarkan langsung dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera Palembang. Segera kita ikuti dialog tanggap bencana, atasi sampah dengan cara produktif bersama presenter Nova Ariana. Baik pendengar, dari Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Hilir Timur 2, Kota Palembang, kita akan menyiarkan secara langsung 1 jam ke depan dengan tema atasi sampah dengan cara produktif. Mengingat sampah di Kota Palembang ini tercatat 1.200-an ya, hampir 1.200 ton per hari masuk di tempat pembuangan air TPA Sukawinatan di Kota Palembang. Meski 1.200 jumlah sampah tersebut, ternyata untuk di TPA itu sendiri kapasitasnya juga tidak mencukupi. Pantauan dari RRI Palembang beberapa waktu lalu, memang sampah itu sudah seperti gunung, bukit, untuk mendakinya pun itu cukup sulit. Artinya sampah di Kota Palembang ini cukup banyak, cukup besar, apalagi dengan jumlah 1.200 ton per hari. Nah, untuk itu bagaimana cara mengatasi sampah di Hari Sampah Nasional hari ini di 21 Februari yang diperingati oleh Indonesia? Bagaimana cara kita mengelola sampah, reuse, dan recycle? Bagaimana kita mendaur ulang, kemudian juga menggunakan kembali, kemudian bagaimana memanfaatkan sampah itu agar produktif, sehingga bisa mengurangi produktivitas sampah yang dibuang di TPA, khususnya di TPA Sukawinatan. Untuk itu, dialog hari ini, dialog tanggap bencana edisi Rabu 21 Februari, kita sudah ada narasumber, semuanya di samping sisi kanan. Kita sapa dulu yang paling ujung, Ibu Welis Fatima, Direktur Bank Sampah KGS Kebumen Gemilang Sejahtera Palembang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nova. Iya, selamat pagi. Cantik ya Bu ya. Baik, walaupun Bu ya mengelola sampah. Iya betul. Namun produktif ya Bu ya. Iya, harus produktif. Harus produktif. Baik, kemudian di tengah ada Pak Andika Marta Dinata, Kabin Penanganan Sampah dan Limbah PSLB 3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Selamat pagi Pak Andika. Selamat pagi. Pagi Pak, pagi. Sudah nyampah hari ini? Sudah Pak. Pasti. Tapi dibuangnya di mobil dulu. Nanti baru dibuang di tempatnya. Perilaku yang seperti itu ya Pak, ya harus diterapkan. Kalau bisa nggak nyampah, puasa sampah. Oh, puasa sampah baru. Jadi selain kita bagaimana melakukan reduce, recycle, kemudian juga reduce itu sendiri, kita juga harus ada pola puasa sampah seperti itu Pak. Ya, maksud saya 3R itu termasuk kita bagaimana kita tidak menyampah. Coba kita tidak menyampah satu hari. Misalnya nih, dari Satu orang kegiatan satu hari kita, ya Pak ya? Dari kegiatan kita sendiri pagi ini. Ini hasilnya cantik. Kemudian kita buka. Karton ini Pak ya. Kita buka, ketemu lagi plastik. Plastik. Kegiatan ini ya harus kita mulai dari kita dulu. Satu orang satu hari kita minimal ada puasa sampah ya. Tidak kita mengurangi, karena memang itulah yang harus menjadi pengurangan, karena pengelolaan sampah ini kan dia sifatnya penanganan dan pengurangan. Pengurangan itu harus kita mulai dari sejak dini dan dari pribadi masing-masing. Menarik bicara soal sampah nih Pak. Catatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang ada 1.200 ton nih Pak, bukan lagi kilo. Ton yang ada di TPA Sukawinatan seperti itu ya Pak ya. Kita tahan dulu Bu Welis, kita ke yang penanganan dulu Bu. Bagaimana dengan sampah di Kota Palembang ini sendiri Pak? Apakah 1.200 ton itu Pak sebenarnya memang sudah wajar, sudah memang kapasitas TPA itu memang segitu menerimanya, atau sebenarnya TPA sudah tidak sanggup lagi menerima jumlah ton seperti itu Pak? Baik Mbak Nova, pertama-tama saya senang sekali ya ada kegiatan seperti ini yang pada prinsipnya berarti ada kepedulian tentang lingkungan, terutama sampah.
pagi tadi juga saya ada di program radio yang membahas tentang sampah. Karena kita kan tanggal 21 ini memperingati Hari Peringatan Sampah Nasional. Ya, kalau berbicara soal sampah itu tidak akan, selama kita hidup, selama kita beraktivitas, itu tidak akan tidak menyampah. Sudah selama kita meninggal pun akan menghasilkan sampah. Dari lahir pun sudah menghasilkan sampah ya. Dan lahir pun sampah. Nah, kalau berbicara soal berapa sih timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat di Kota Palembang, 1.200 itu hasil perkalian 0,7 dari 1,7 juta jiwa penduduk kita. Ya, untuk Kota Palembang. Tetapi ingat, Palembang ini kan kota metropolitan. Kemudian aktivitasnya tinggi, kota pariwisata juga. Kemudian aktivitas yang dihasilkan dari masyarakat Kota Palembang ini kan beda dari Senin sampai hari ini. Perbedaan hari pun menjelaskan jumlah sampah. Pasti, karena ketika hari Sabtu dan Minggu kegiatan nikahan, kemudian masyarakat Prabu Muli yang datang ke Palembang, kemudian masyarakat Banyuasin yang datang ke Palembang, yang nge-mall, saudara anak istri segala macam nge-mall, kemudian makan di luar, kemudian ke Jakabaring, terus tamasya itu ikut mempengaruhi jumlah sampah yang beredar. Jadi semakin banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Kalau sampah yang masuk di TPA, di timbangan itu kurang lebih 900 sampai 1000 ton. Pasti kita berpikir dong, kemana sampah 200 ton itu? 200, iya. Kemana sampah itu 200 ton? Sampah 200 ton itulah, itu perhitungannya itu termasuk dalam pengurangan. Pengurangan dalam arti seperti bank sampah, kemudian masyarakat yang sudah berusaha memilah sampah, jadi yang dari yang sampah bernilai ekonomis, kemudian dijual di bank sampah, kemudian diproses, nah, itu telah termasuk pengurangan. Tapi kalau misalnya 1.200 berbanding 200 ton, berarti itu tidak sampai 25%, pasti kan? Tidak sampai 25%. Padahal target nasional pengurangan sampah itu minimal itu 25%. Berarti sudah PR kita itu, ya kan? Karena sekarang penanganan yang sudah dilakukan pemerintah Kota Palembang yang di bawah naungan Bapak Ratu Dewa itu sudah di atas rata-rata nasional 75%. Kita penanganan itu ke 75%. Tapi masih PR kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana mengedukasi bahwa sampah itu bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah. Ubahlah paradigma itu, karena apa yang kita hasilkan, kita yang menyampah, kita harus bertanggung jawab. Kita harus membantu, kita harus memikirkan ke depan gitu, karena sampah itu sangat mempengaruhi lingkungan. Kemudian saya tadi kita bicara pertama, saya tanya sama Mbak Nova apakah pernah ke TPA. Sudah pernah kan? Sudah pernah naik ke gunung sampah? Sudah pernah? Sudah pernah. Ketika kita naik ke gunung sampah itu, maka baru disitulah baru kita berpikir. Mungkin sebelum Mbak Nova naik ke gunung sampah, Mbak Nova nggak pernah kepikiran dong buang sampah saja kan? Kemana sampah itu akan dikumpulkan? Terus kemana sampah itu? Apakah sampah itu akan hilang dengan sendirinya? Apa sampah itu akan menumpuk saja? Nggak pernah terpikir sama sekali, pasti itu. Tidak terpikir. Sama, saya juga begitu. Saya juga begitu. Cuma mikirnya sampah ini akan semakin tinggi kah? Mikirnya akan semakin tinggi kah? Kalau kita lihat seluruh TPA
se-Indonesia Raya itu sampahnya otomatis meninggi karena dia kan merupakan landfill. Kalau misalnya sudah berapa overkapasitas di situ, berapa persen dari, kalau misalnya kita koefisien, kalau misalnya kita bicara bangunan ya, koefisien dasar bangunan gitu, berarti berapa luas tanah itu kan berapa persen yang hanya bisa dipakai. Nah otomatis kalau misalnya sudah terhampar, dia akan meninggi. Nah ketika meninggi itulah yang akan menyebabkan kalau musim kemarau terbakar. Kalau musim hujan seperti sekarang itu air lindi-lindi itulah yang akan menyebabkan sampah longsor, kemudian pencemaran air tanah, getaran tanah, banjir, dan akibatnya ya memang tidak bisa dihalangi lagi. Jadi penanganan akan lebih sulit lagi ya Pak Andi. Jika sampah tersebut semakin meninggi di musim kemarau, baik di musim kemarau maupun di saat musim hujan seperti ini. Iya. Jadi hampir 1.000 ton sampah yang ada di TPS Galung akan dikelola. Iya. Setiap hari. Setiap hari. Tadi Pak Andika mengatakan ada 200 ton yang dapat dikelola termasuk oleh bank sampah. Jumlah bank sampah di Kota Palembang ada berapa? Di Palembang itu jumlahnya ada sekitar 48 bank sampah, satu bank sampah itu. Kemudian ada 8 TPS 3R. TPS 3R. TPS dalam mengelola sampah itu juga ya Pak? Sebenarnya dong, apa beda bank sampah dan Iya, TPS apa yang 3R? karena kalau tidak salah Benar, saya kan? juga pernah ke TPS 3R tidak jauh dari sini juga ada ya Bu ya, yang dikelola dulu Pak Camat. Ya. Itu bentuk TPS 3R kah Pak? Bedanya di mana Ya. nih Pak? Jadi begini, TPS 3R ini lebih komplit dalam arti mengelola sampah organik dan sampah anorganik. Tapi kalau misalnya bank sampah, dia lebih ke anorganik, plastik, kardus yang bernilai ekonomis yang bisa dijual sama teman-teman, diolah dan dijual, dijadikan nilai ekonomis. Ada 8 TPS. Ya, kalau misalnya TPS 3R dia dari sampah dari TPS, kemudian mereka ke TPS 3R, sampah anorganik dan sampah organik itu dikelola. Yang sampah yang organik seperti apa namanya plastik dan segala macam mungkin akan dilemparkan ke bank sampah, atau mereka sendiri ya yang akan menjualnya ke apa pengepul dan segala macam. Nah, yang organik itu akan dikelola seperti menjadikan kompos atau Listrik dijadikan katanya. minyak jelantah. Bahan bakar. Kalau dijadikan listrik itu lebih tinggi lagi, levelnya lebih tinggi lagi, karena kalau misalnya kita jadikan listrik itu kan Tapi memerlukan ada, nilai kan? investasi. Ada kan Pak? Ada Di nanti, Palembang, sampah mudah-mudahan mudah-mudahan bisa ya Pak. diesel namanya, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ya makanya selama ini paradigma masyarakat atau kita sampah itu ya punya sampah. Ubahlah sampah itu bernilai ekonomis dan sampah itu bisa menjadi sumber energi terbarukan. Energi EBT ya. Ya. Industri energi juga saat ini. Dan nilai ekonomi seperti diharapkan kita. Ya. Dan apa ini? Itu ada Jembatan kerajinan, Ampera, ya, kerajinan itu Jembatan jembatan Ampera Ampera dari dan juga koran. kendaraan. Nanti kita akan bahas Bu Welis. Namun kita dengar dulu iklan layanan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Hei Nit, kenapa buang sampah ke sungai? Kotak sampahnya nggak ada, Nak. Ya ampun Nit, ya disimpan dulu sampahnya. Kamu tahu nggak, kalau buang sampah ke sungai itu bisa memicu banjir. Bayangkan kalau orang-orang ngelakuin hal yang sama, kan bisa numpuk sampahnya. Kamu bawel sih. Wah, kamu yang bawel. Dampak dari pembuangan sampah ke sungai itu bisa mengurangi ketersediaan air bersih. Dilansir dari National Geographic bahwa keseluruhan air bersih di dunia hanya 1% yang bisa diakses. Salah satunya adalah sungai. Makanya, mau buang sampah itu pada tempatnya. Oh gitu ya. Kalau yang dibuang mantan gimana? Ayo, lestarikan lingkungan dengan tidak melakukan dan mencegah pembuangan sampah ke sungai yang bisa menyebabkan banjir, tetapi juga bisa mengurangi ketersediaan air bersih. Anda masih mendengarkan Dialog Tanggap Bencana, disiarkan langsung dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera Palembang. Energi terbarukan EBT dan juga mengurangi polusi udara, emisi yang ada, karena kan kita berharap bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat seperti itu. Nah, ini ada yang menarik dari bank sampah, dari 48 bank sampah yang ada di Kota Palembang, salah satunya Kebumen Gemilang di Kelurahan Dua Ilir. Ada kerajinan Ampera, kemudian ada juga motor ya, souvenir motor, kemudian juga ada beberapa tas yang terbuat dari plastik. Kita kan sering melihat ini ya Bu ya, sering kalau ada pameran juga ada ini, cuman kan masyarakat hanya sebatas melihat. Kadang-kadang ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik. Nah, di balik semua ini Bu, bagaimana Bu sebenarnya proses pengelolaan sampah itu sendiri? Karena kan kita bergelut dengan sampah. Ya Bu ya. Bagaimana prosesnya ketika bank sampah ini yang sejak tahun 2015 sudah berdiri seperti itu Bu Welis, bisa diceritakan? Iya, terima kasih Mbak Nova. Kalau untuk kita sendiri yang lahir di tahun 2015, di awal kita tidak mengelola sampah-sampah ini menjadi yang memiliki nilai ekonomis sama dengan bank sampah lain ya. Jadi pada waktu itu kita hanya mengumpulkan, menjual kembali. Tetapi ternyata setelah dilihat-lihat dan kita juga ada komunitasnya di sini Bu, di sekitaran di kelurahan Palembang dan juga di nasional ada juga. Nasional. Jadi kayak kita kan ada di Facebook, di Instagram gitu kan, ikut-ikut komunitas yang tentang sampah seperti itu. Ternyata sampah ini punya nilai ekonomis dan bisa menghasilkan cuan kalau kata. Baik. Iya, nah jadi dari sana akhirnya ternyata nilainya lebih nih dibandingkan kalau kita hanya jual sampahnya secara utuh. Iya, jadi akhirnya kita kelola seperti dari saset yang memang saset minuman yang biasanya hanya dibuang saja, akhirnya kita kumpulkan, kita ambil dari warung-warung, kita bersihkan dan kita jadikan tas, dompet, tempat pensil. Dulu diambil dari warung-warung ya Bu ya. Dulu kita kalau sampah plastik saset kita ngambilnya dari warung. Jadi kalau koran kita alhamdulillah ada subsidi dari PT Pusri yang merupakan CSR kita. Lalu dari kaleng, kalau kaleng minuman nih biasanya kan banyak di hari-hari besar.
Nah, gitu kan. Jadi kita bilang ke tetangga-tetangga kalau ada kaleng lebih baik jual ke kita aja. Jadi daripada jual ke orang lain gitu. Nah, tahun 2015 sekarang sudah 2023 ya Bu ya. Nah, bagaimana 2024, Mbak. 2024? Ya, aduh saya lupa. Ya, belum bagaimana dengan bahan baku ini sendiri Bu? Sebenarnya Bu, bahan baku ini sendiri masih tidak kita jemput bola atau mereka datang sendiri ini? Untuk bahan baku alhamdulillah ada rumah tangga atau masyarakat yang memang sudah peduli dengan kegiatan memilah. Jadi mereka bertanya kepada kita sampah apa sih yang bisa diserahkan. Masyarakat sekitar ya Bu ya? Masyarakat sekitar di Kota Palembang, baik dari itu 2 Ilir maupun di Kota Palembang pada umumnya. Jadi mereka bertanya sampah apa yang bisa ditabung atau disedekahkan di sini. Disedekahkan ya. Jadi di sini kita menerima tabungan dan sedekah. Kalau menabung itu nanti dikonversi ke rupiah, kalau sedekah kita hanya timbang saja. Jadi nasabah atau yang memberikan itu sudah sangat berterima kasih sekali karena memang mereka mencari tempat yang di mana sih Mbak yang ada tempat jual atau buang. Sebenarnya tempat kita bilang sebenarnya ya, ya, Bu, mereka mengatakan tempat buang, tetapi kita bilang di sini bukan tempat buang loh Mbak, di sini adalah tempat memilah. Jadi kalau mau masuk sampahnya ke sini silakan dipilah dulu sendiri dari rumah. Dalam keadaan bersih dan kering baru bisa diantarkan ke kita. Kalau dalam keadaan seperti itu kita terima, tapi kalau masih yang campur enggak. Oke, dipilah dulu. Dipilah. Jadi kita juga mengajarkan ke masyarakat yang ingin menyetorkan sampahnya itu lebih baik dipilah, seperti misalnya saset. Ada rumah tangga yang pakai deterjen saset, sampo saset, pewangi saset gitu kan. Nah, itu kita harapkan dicuci kering lalu dikumpulkan baru antarkan ke bank sampah. Baik, tadi Pak Andika sempat kita berbicara bahwa tidak mudah ya Pak untuk melakukan proses distribusi setelah jadi suatu hal yang ekonomi seperti itu. Nah, tentunya sebelum kita bicara itu Pak, ini juga memberikan edukasi ya Pak ya pada masyarakat. Selain nilai ekonomis, Ibu Welis juga memberikan nilai edukasi. Bagaimana masyarakat paling tidak sekitar sini Pak sudah bisa memilah sampah. Bagaimana Pak dengan karakteristik masyarakat kita sendiri Kota Palembang dalam memilah sampah ini Pak? Bagaimana ya? Ya. Sejauh ini sampah yang diterima oleh TPA, apakah sudah memang DLHK-nya mengelola sampah, ataukah kita juga menjalankan program edukasi memilah sampah? Sebenarnya kita memang menginginkan setiap rumah tangga itu memilah sampah sendiri. Tapi menginginkan. Tapi memang otomatis dalam arti ada sebenarnya ada pahlawan dalam pemilahan sampah. Baik. Siapa itu coba? Diri kita sendiri ya Pak? Pemulung. Oke. Pemulung. Iya benar. Pemulung itu kan dia memisahkan sampah yang nilai ekonomis. Nah, jadi sebenarnya kalau sampah itu tidak mempunyai nilai ekonomis, tidak ada pekerjaan pemulung. Baik. Tidak ada yang mau bekerja tapi tidak menghasilkan. Ya kan? Otomatis. Tapi kalau misalnya dari diri sendiri, dari rumah tangga, 1,7 juta penduduk sudah peduli, bagaimana mereka menggunakan yang sifatnya yang tadi reuse, reduce, dan recycle tadi, paling tidaklah kita dari pribadi dalam arti kita minum tidak membeli air kemasan. Baik. Ya kan? Isi ulang kan ada, kemudian isi ulang ada, kita minum pakai tumbler. Saya pun minum pakai tumbler. Kemudian makanan, ketika kita membeli makanan bawa tempat makan sendiri. Kalau misalnya beli nasi padang atau apa gitu kan. Pagi tadi kalau misalnya teman-teman belum sarapan pasti beli nasi uduk, ya kan? Beli nasi uduk, lah nyampah. Makanya tidak pakai mangkok atau pakai mangkok. Nah, kemudian sekecil mungkin sampah yang dihasilkan, dan kita kan sudah diajarkan dalam agama Islam bahwa pertama kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Kemudian makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya. Nah, kebiasaan kita ini apalagi pas kondangan ya,
Bercumpuk kalau misalnya makan ini ngembek piring ya. Tiko kucing nak lompat lagi tak baca. Kapan Karena kaget? ngantrinya lama, Pak. Nah, kapan kaget lah makan lah kenyang, banyak sisa Bersisa, makanan. baik. Nah, sisa makanan itu yang organik, karena kan organik ini 60% dari 1.200 ton sampah yang dihasilkan, 60% itu sampah organik. Sampah plastik itu kurang lebih 14%. 14%. Tapi kan sampah plastik itu tidak bisa diurai. Baik. Sekitar 100 sampai berapa tahun baru Baik. terurai. Dan sampah plastik ini sudah menakutkan karena Indonesia sudah merupakan penyumbang nomor 2 setelah di Tiongkok dunia. ya, Pak ya. Sampah plastiknya. Baik. Disinilah peran Bu Welis ya, Bu ya. Bagaimana plastik-plastik ini bisa dimanfaatkan menjadi nilai ekonomi seperti ini. Betul. Bu, izin nanya, Siap. kalau untuk rata-rata hasil yang oleh Bank Sampah Kebumen Gemilang ini, per bulannya berapa sampah yang dibutuhkan, Bu, yang daur ulang seperti ini? Dan berapa nilai ekonomis yang diterima, Bu Elis? Kalau sampah yang dibutuhkan itu enggak tentu ya, Mbak. Dan juga nilai ekonomi yang kita terima setiap bulan, karena yang kita produksi adalah barang-barang bukan yang seperti makanan yang memang setiap hari dibutuhkan. Baik. Jadi untuk menjualnya juga cukup sulit. Jujur ini cukup sulit karena ya seperti kita di sini ada produknya kotak tisu, ada miniatur. Baik, jadi kotak tisu dari koran. ya, Ya. Bu ya. Dan untuk range harga juga kan memang mulai dari 10.000 sampai yang tertinggi sih 1 juta rupiah. Apa itu, Bu, yang 1 juta, Bu? Itu kita ada Monpera, miniatur Monpera. Lebih dari ini, Bu. Lebih dari Ampera. Baik. Kalau Ampera itu 600 kemarin terjual. Sasarannya di mana, Bu? Ada pasarannya sendiri. Jadi kalau kayak miniatur-miniatur ini memang yang punya hobi-hobi gitu atau kantor. Kita juga dari PT Pusri sudah ada souvenir untuk misalkan kegiatan dari mereka ya, Bu ya? Misalkan PT Pusri ada tamu nih dari luar atau dari instansi departemen lain, itu kita sudah pesennya souvenirnya ke kita, alhamdulillah. Jadi kalau untuk yang seperti tas ini, Bu, ini kan bukan barang rutin sebenarnya. Iya. Nah, kesulitannya di mana, Bu? Pasarannya? Kesulitannya karena memang masyarakat memandangnya masih sebatas sampah. Tetapi kita membentuknya menjadi tidak sampah lagi, kita treatment seperti kita tambahkan furing gitu kan. Kalau hanya sampah plastiknya saja kita jadikan tas, itu tidak akan bernilai jual. Ini tinggal kita ada 2, masih ada sisa. Jadi banyak yang sudah terjual, alhamdulillah. Kalau yang Mbak pegang itu dari percaya atau tidak itu dari kresek. Nah ini tadi Pak Andika mengatakan bahwa ini tidak ada harganya ya, tidak ada nilai ekonomisnya. Iya. Ternyata kalau sudah seperti ini menjadi bernilai. Berapa ini, Bu, untuk itu 120.000. 120 dari kantong kresek. Dijamin barang di dalam ini tidak akan basah kena hujannya. Iya, betul. Baik. Yang tadinya kresek seperti kantong mungkin di rumahnya Mbak Nova gitu banyak pasti koleksinya ya. Banyak, Bu. Nah, di dapur pasti punya cantelan tuh khusus untuk kantong plastik. Baik, bagaimana caranya puasa nyampai itu, Bu. Betul kata Dan Pak itu harus Andika belajar tadi. ya, Bu ya. Dari dialog ini sudah ada dapat ilmu, Bu. 1 hari saja menyampai itu. Selama sebulan atau seperti apa, Pak, puasa menyampah? Ini aja di rutin, jadi diselang. Jadi kenapa 3R itu, R pertamanya reduce ya Mbak, karena memang yang harus pertama kita lakukan adalah sebenarnya mengurangi. Baik. Gitu. Tapi yang malahan reduce-nya itu kan sebenarnya jarang kita lakukan. Tetapi yang sering kita lakukan adalah reuse dan recycle. Reuse kita misalkan kayak botol plastik bekas kita jadikan tempat menanam, recycle. Paling untuk botol plastik ini dipotong lakukan. Ya, Bu ya. Ya, kalau di kita ini untuk edukasi anak-anak tingkat TK dan SD kelas 1 kelas 2. Ada sekolah yang kunjungan ke sini untuk belajar edutrip, outing gitu. Jadi dimanfaatkan di sana. Baik. Ibu selain bernilai ekonomis, Ibu juga membuka tentunya lapangan pekerjaan ya, Bu ya. Ada berapa pekerja, Bu, di KGS Bank Sampah ini, Bu, yang aktif di sini? Kebetulan di sini kita tidak menyebutnya sebagai pekerja kan. Jadi memang kita adalah kelompok masyarakat yang berkumpul
menyatukan pikiran. Jadi anggotanya juga lebih banyak ibu-ibu dan usia itu di atas 40 tahun. Nah, jadi kita tidak menyebutnya pekerja tetapi anggota. Anggota kelompok masyarakat. Kebumen Gemilang Sejahtera. Karena di sini kita banyak sekali kelompok, tidak hanya bank sampah saja. Jadi anggota-anggota ini yang tadinya awalnya banyak, semakin kesini ya seleksi alam ya, yang bertahan hanya tinggal 10 sampai 20 saja yang masih mau eksis di kegiatan ini. Karena memang kalau dikatakan ada nilai ekonominya ya ada, kalau dikatakan tidak ya kita tidak bisa fluktuatif karena ibu-ibu juga kita ajak namanya ibu rumah tangga mengisi waktu luang yang daripada di rumah katanya jam tidur siang biasanya tidur atau setelah masak ngerumpi. Nah, di sini kita ajarkan cara mengurangi sampah, membuat kerajinan dari sampah seperti itu. Bagaimana menganyam tas ini ya, Bu? Betul. Ya? Baik, Pak Andika, nanti kita akan bahas, Pak. Tadi kita sudah bahas tentang bank sampah juga dan bagaimana nantinya bank sampah ini juga semakin meningkat, tidak hanya 200 ton. Usai dialog ini tambah lagi 200, Pak ya. Mudah-mudahan makin menurun. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah
tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah. Anda masih mendengarkan Dialog Tanggap Bencana, disiarkan langsung dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, Palembang. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Pak Andika Marta Dinata, Kabid Penanganan Sampah dan Limbah B3, PSL B3, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, dan juga Ibu Welis Fatima, Direktur Bank Sampah KGS Kebumen Gemilang Sejahtera Palembang. Kita masih di Kelurahan 2 Ilir, Kota Palembang. Kita lanjut kembali nih. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon 0813 6748 8599. Selain line telepon, Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor tersebut, sekali lagi di 0813 6748 8599. Pak Andika, Ibu Welis, di hari sampah ini tentunya saya sempat termenung sedikit ketika ada break tadi ya. Waduh, sampah ini banyak ya, ternyata seperti itu. Kita harus mulai memilah sampah, kesadaran dari memilah sampah. Nah, berharap bahwa yang masuk ke TPA ini juga jangan tidak lagi 1.200 dikelola, ditangani. Namun bagaimana meningkatkan upaya pengelolaan sampah itu sendiri ya Pak Andika ya. Nah Pak, sejauh ini kalau kita bicara dengan pengelolaan sampah di Kota Palembang, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dengan misal menyediakan kotak sampah seperti itu ya Pak ya, warna merah untuk organik, warna hijau untuk anorganik, warna kuning untuk sampah basah seperti itu. Apa yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dalam paling tidak mengurangi sampah yang ada di kota ini Pak? Baik Mbak Nova. Kalau bicara apa yang sudah dilaksanakan pemerintah Kota Palembang, tentu ya banyak sekali ya. Banyak sekali, baik. Tapi memang sampah ini persoalan bukan hanya milik pemerintah Kota Palembang, maksudnya. Baik. Dengan armada yang kita punya, saat ini berapa jumlah armada Pak? Armada yang kita punya itu 146. Semuanya jenis dump truck. Ya, dump truck ya, itu jumlah dump truck. Akan tetapi kan dia kebutuhan ideal ya, kita bicara kebutuhan ideal itu harusnya kita mempunyai itu 225. Hitungannya ya 3 ton, 1 mobil itu mengangkut 3 ton dan 2 kali ritasi. 2 kali ritasi, karena kita juga ada Perpres 33 tahun 2000 itu bahwa 1 angkutan sampah itu hanya bisa untuk pemeliharaan ya, BBM dan segala macamnya itu hanya di 37 juta sekian. Baik. Jadi memang berat kalau misalnya kita mau menerapkan Perpres dengan jumlah angkutan armada yang kita punyai. Setiap itu, apalagi kalau misalnya daerahnya misalnya di Kertapati nih. Baik. Berarti di Kertapati mereka harus ke TPS kemudian mengangkatnya ke TPA yang berada di Sukawinatan atau yang di daerah Pelaju. Kan otomatis BBM-nya itu akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Kemudian juga kita kan ada mobil-mobil yang umurnya lebih dari 10 tahun, itu harus dilaksanakan pergantian atau pemeliharaan. Jadi memang kalau soal penanganan pemerintah kota juga sudah, saya anggap sudah sangat all out ya. Karena memang sudah, apalagi sekarang Pak PJ Wali Kota kita, Pak Ratu Dewa, memang mau merubah wajah Kota Palembang. Otomatis kalau misalnya sampah di pinggir jalan dan di mana-mana, otomatis wajah Kota Palembang kan
tidak enak ya dilihat ya. Jadi memang kita sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat. Salah satu yang saya sangat senang sekali di acara ini juga membantu mengedukasi dari masyarakat. Dan mengedukasi sejak dini atau misalnya kita harus kasih tahu apa yang dihasilkan, kemudian apa yang akan berakibat apa, karena ya itu tadi, what have you done, it will be written. Jadi apa yang kamu lakukan itu yang akan kembali kepada kalian. Jadi kalau misalnya kita lakukan nyampah dan segala macam itu akan kembalinya juga mungkin bukan di kita tapi di anak cucu dan lingkungan kita. Baik. Jadi 146 sampah, tapi paling tidak angkutan truk, dump truck ya Pak ya. Yeah. Nah dengan jumlah itu pun harusnya masyarakat juga bisa mengurangi jumlah sampah. Jadi tidak hanya 3 ton terus yang diangkat. Baik, kita tahan dulu. Kita sudah ada WA yang masuk, pesan di 0813 6748 8599 dari Bapak Susilo di Alang-Alang Lebar. Saya tertarik untuk membuka bank sampah di lingkungan saya. Bagaimana cara memulainya? Dan apakah ada bantuan atau pendampingan dari dinas terkait, Pak Andika? Ya baik. Pak Susilo di Alang-Alang Lebar. Pak Susilo di Alang-Alang Lebar. Jadi di Alang-Alang Lebar itu ada bank sampah induk. Ada bank sampah induk. Tapi di daerah Sukarame, tapi di kilometer 12 ya. Kilometer 12 ya Pak ya. Bank sampah bahagia kalau tidak salah. Bank sampah sampah induk. Bank sampah induk. Jadi mungkin bolehlah nanti di dikontak atau dikontak nomor HP saya. Mungkin kita juga nanti akan mengundang kalau misalnya Bapak Susilo tadi ingin bagaimana cara membuka bank sampah, mungkin bisa belajar dengan Ibu Welis. Kemudian apa yang bisa kita bantu dari pemerintah kota, mungkin akan kita laksanakan atau kita upayakan selagi tidak terbentur dengan peraturan-peraturan yang ada di kementerian atau dinas atau di pemerintah undang-undang gitu. Undang-undang, baik. Jadi nanti kita akan menghubungi Pak Susilo ya, nomor handphone Pak Andika, nomor yang bisa dihubungi ya Pak ya. Ya, silakan. Terkait bagaimana mendirikan bank sampah. Yang pasti sebenarnya intinya bank sampah itu mendirikan bank sampah harus ada SDM-nya dulu. Ya kan, SDM itu ya karena bank sampah ini kan ketika sampah yang masuk berupa plastik atau segala macam kan harus dipilah. Nah, SDM yang memilah bagaimana kemudian sampah plastik itu datangnya dari mana gitu. Harus ada berarti ada misalnya nih tetangga-tetangga atau misalnya RT segala macam yang memang kita ada bank sampah sebagai off-taker. Ada yang istilahnya yang ngedrop ya. Menerima, ada yang mau peduli gitu. Sampahnya dipilahnya terus ditaruhnya di bank sampah gitu. Atau mungkin mengedukasi misalnya nih di daerah Alang-Alang Lebar ada sekolah gitu, mendatangi sekolah yang bagaimana nanti sekolah mengajarkan bahwa siswa-siswa di sana itu sampahnya dikumpulin, kemudian dipilah, atau kita datang ke sana ketika hari apa gitu sampahnya sudah terkumpul, kita ambil ke situ. Jadi memang harus ada komunikasi yang lebih lanjut daripada pihak-pihak yang menghasilkan sampah tadi. Baik. Jadi selain SDM juga mungkin tempat ya Pak ya? Ya, otomatis tempat. Seberapa penting tempat itu Bu Welis? Karena kan ini masalah sampah. Kita berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Apakah pernah terjadi persoalan seperti itu Bu?
Tempat itu sangat penting kalau bagi kami. Di awal kami memang tidak memiliki tempat yang luas. Jadi di awal mendirikan bank sampah yang kita gunakan hanyalah emperan. Jadi emperan saja, kita pakai bahan seadanya hanya untuk menutupi dari hujan. Baik. Supaya ya di sini Sampah tersebut bersih atau sudah dibersihkan? awalnya kita terima semua tanpa ada pilah. Nah, kalau sekarang alhamdulillah yang kita terima adalah sudah hasil pilahan, jadi kita tidak memilah lagi. Nah, jadi masyarakat yang mau menabung atau menyedekahkan, menyetorkan sampahnya ke sini, kita beritahu terlebih dahulu. Di sini bank sampah bukan tempat pengumpulan sampah. Bukan tempat pembuangan. Iya, bukan tempat pembuangan. Jadi bank sampah itu adalah tempat pengumpulan dan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang. Itulah kenapa kami melakukan kegiatan daur ulang berupa dari sampah menjadi kerajinan. Jadi sampahnya dari masyarakat itu yang masuk ke sini sudah dipilah terlebih dahulu seperti plastik, kardus, koran dan kaleng. Sehingga kita tidak perlu memilah kembali, hanya mengumpulkan menjadi satu. Jadi nanti kaleng dengan kaleng, plastik dengan plastik itu lebih gampang daripada kita kata Pak Andika tadi butuh SDM, memang sangat butuh SDM. Di awal juga kami seperti itu. Anggota-anggota kami minta untuk memilah, tetapi apa yang terjadi? Ya itu tadi yang menyetor sekehendak hatinya saja, menyetorkan sampahnya ke bank sampah karena dianggapnya bank sampah ini sama seperti pengepul gitu kan. Tetapi setelah kita berikan edukasi, enggak, bank sampah enggak seperti itu. Tapi sampah yang masuk ke bank sampah ketika masyarakat sudah memilahnya, insya Allah sampah yang akan masuk ke TPA pun akan berkurang. Baik. Jadi memang juga memberikan edukasi tadi ya, iya. Bu, ya untuk masyarakat. Ya, ini masyarakat sekitar Bu, atau ada yang dari luar? Ada yang dari luar banyak juga. sampah. Jadi mereka datang menghubungi karena kita punya media sosial juga. Jadi mereka menghubungi melalui media sosial menanyakan sampah apa saja yang bisa disetorkan di bank sampah KGS. Jadi kami sebutkan sampah-sampahnya hanya ada 4 jenis. Kalau di sini itu adalah sampah koran, sampah plastik, botol, bekas air mineral, terus sampah kaleng soft drink, kardus, kertas, buku seperti itu. Baik Ibu, saya ingin tanya nih, kalau saya ingin ikut mengkonversikan dalam bentuk rupiah, untuk harga karton seperti ini berapa per kilonya Ibu yang dapat kita tabung di sini? Di sini rata-rata harganya Rp1.000 per kilogram. Rp1.000 untuk plastik, koran, kardus ya. Tapi kalau untuk yang seperti ini box kue ini namanya duplek, ini harganya hanya Rp500. Rp500. Kalau untuk plastik Rp1.000. Plastik Bu, ya? Rp1.000. Jadi teman-teman saya yang berada di sekitaran sini Bu, jadi bisa. Sembari pulang akan ke kantor, pulang ke kantor ada ini 1 kilonya Rp1.000. Baik, lumayan ya Bu ya, 1.000 kalau kali 1 ton 1 ton 1 ya. juta kan. Dalam sehari kita bisa mengumpulkan 10 kilo seperti itu. Masya Allah, kalau 10 kilo nyampah sekali dong. Nyampah sekali. Ternyata pengepul mereka Bu. Diharapkan mengurangi, jangan mengumpulkan lagi ya. Oh iya, puasa sampah tadi ya puasa Pak Andika sampah. ya. Baik. Berarti ada satu lagi untuk Pak Iya. Susilo itu sebelum Ya, sebelum membuka bank sampah. itu, Baik. dia juga harus ada tempat pengepulnya. Dalam arti dia harus tahu harga yang diterima berapa, gitu. Jadi supaya tidak merugi ya Pak. Sudah ngumpulin sampah, nggak tahu rugi, tapi tidak apa-apa. Kebanyakan seperti itu. Tidak apa-apa kalau misalnya Pak Susilo kan beramal gitu. Jadi Jadi harus kenal dengan Ibu Welis berarti. Iya, harus main nanti ke bank sampah nomor Ibu dulu. Welis juga izin ya Bu ya. Siap. Diberikan kepada Pak Susilo terkait dengan kiat-kiat sukses bank sampah seperti itu. Baik Pak Andika, kan sampah ini sudah menjadi persoalan kedua setelah Tiongkok ya Pak ya, Indonesia seperti itu. Perlukah kita membuat peraturan? Kita kalau tidak salah sudah ada perda sampah ya Pak ya? Ada. Nah, optimalnya di mana seperti itu ya Bu ya. Karena kan kadang-kadang jangankan di daerah-daerah Pak, di jalanan pun sampah ini pada saat kita di lampu merah kan lebih fokus mata kita ketimbang kita saat berjalan. Di lampu merah pun sudah ada sampah seperti itu, apalagi di tanaman-tanaman trotoar seperti badan-badan jalan seperti itu. Nah, perlukah optimal lagi Pak perda tersebut
atau perlu ditambah perda khusus seperti itu? Seperti apa ini Pak Andika? Ya, kalau bicara soal peraturan daerah, kita sudah sangat sering ya membuat peraturan daerah. Tapi kembali lagi ke kesadaran masyarakat dalam arti begini. Ironis memang ketika kita berjalan dari Batam ke Singapura. Di Batam kita menyampah, sampai Singapura kita takut. Iya. Membuang puntung rokok pun kita takut. Karena apa? Karena katanya CCTV di mana-mana. Terus apa namanya? Sudah kok sadarnya di negara orang gitu. Tapi begitu sampai lagi ke Batam, lemak nih negara kita nih masing buang lagi jadi gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kalau memang kalau soal perda itu terakhir juga kita membuat surat edaran ya. Surat edaran wali kota yang yang akan meniadakan pemakaian kantong plastik ke supermarket. Karena kan seperti Jakarta, Bali itu kan memang sudah dilakukan. Kita sudah pernah membuat perwali nomor tahun 2016 ya. Iya, 2016. Nah, 2016 itu tapi memakai plastik yang daur ulang yang harganya malah jadi akhirnya lebih mahal. Ya 200 bayar bela katanya daripada nenteng. Ya itu juga sama Pak, mindset saya juga itu. Nanti kita tahan dulu Pak Andika, Bu Elis, kita terima penelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Mbak Betty di Perumnas. Betty di Perumnas. Halo Mbak Betty, silakan Mbak Betty. Gini Mbak, ini kan mengenai sampah daur ulang ya. Ini saat ini berapa anggota? Terus dipasarkan kemana aja ini setelah jadi berbentuk barang? Oke, berapa anggota? Anggotanya tadi ya, yang bertugas di sini ya anggota dan kemana saja barang itu ya. Baik, tadi sudah ada dijelaskan sedikit ya Bu ya. Baik, Mbak Betty di Perumnas, ada lagi? Udah. Itu aja Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Betty. Ibu Welis, Pak Andika ini juga waktu hampir 5 menit lagi closing. Mungkin ibu ini juga pengen membuka bank sampah. Sebenarnya kalau bank sampah sudah terbentuk, barangnya mau dikemana seperti itu? Nah Ibu sebenarnya. Kalau untuk yang barang tidak dikelola atau tidak didaur ulang itu larinya tetap ke pengepul. Tapi kalau yang kita daur ulang memang tidak bisa dipungkiri sangat sulit Ibu menjualnya. Kami tidak ingin memberikan angin segar gitu ya. Jadi dari awal kami membuat kerajinan dari daur ulang dari sampah ini di tahun 2017 sangat sulit. Kita punya stok tapi tidak ada yang beli. Tapi alhamdulillah karena kita punya CSR, kita sering diajak pameran, dari dinas-dinas juga membantu seperti Dinas Lingkungan Hidup. Karena yang pertama kali mengajak kita pameran itu jujur adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Dipaksa untuk membuat kerajinan daur ulang di tahun 2017 di acara Rakernas Bank Sampah Hotel Arya Duta. Jadi Ibu jangan takut, kalau memang ada produknya insya Allah pasti ada yang beli. Jadi kalau kita tidak ada produk, apa sih yang mau kita jual? Gitu ya. Jadi kami pada saat itu juga kebingungan, ini sudah ada produknya tapi tidak ada yang beli. Tetapi alhamdulillah ketika sudah habis kita harus stok lagi. Hasilkan dulu ya Bu. Iya, adakan dulu barangnya. Orang ketika datang ke sini yang karena sudah tahu dengan kita gitu kan, kita konsisten komitmen mendaur ulang sampah menjadi barang yang fungsional, umurnya lebih panjang, berguna gitu kan. Jadi ada produknya, insya Allah ada yang beli. Jangan takut nggak ada yang belinya. Dan untuk anggota tadi yang penting SDM kata Pak Andika dulu. Iya, kalau untuk SDM-nya tadi ditanya berapa, kita di sini ada 10. Jadi di awal Bu saya belajar terlebih dahulu karena saya jujur tidak paham dengan daur ulang ini, tetapi mencari tahu dan saya belajar. Kalau Ibu mau belajar silakan datang ke kami di Bank Sampah KGS Kelurahan 2 Ilir. Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Timur 2 Palembang. Kalau arahnya ke Pusri ya Bu ya? Ya, kalau dari Perumnas dekat tuh. Jadi ke arah Pusri nanti putar baliknya di Simpang 4 Kalidoni. Di Maps ada. Kalau mau cari di Maps silakan buka Bank Sampah KGS nanti diantarkan. Semoga acara ini ikut memberikan pemikiran ya bagi seperti Bu Betty, Pak Susilo tadi ya. Buka Bank Sampah sehingga memang daur ulang sampah ini bisa
lebih meningkat lagi di Betul. Kota Palembang. Apalagi sekarang online kan? Iya. Banyak online, jual online. Benar. Oke. Sekarang kita tidak usah susah-susah ya Pak ya? Jual online. Iya. Kalau misalnya ada yang malah jual apa lakunya kan Iya. Baik, berapa benar, dahsyat benar. gitu. Balik-balik ke rezeki. Baik Pak Andika, menutup dialog tangga bencana Radio Republik Indonesia RRI Ya. Palembang Pak di hari sampah ini sendiri. Tentunya harus banyak sekali PR dari pemerintah kota yang memang tidak bisa sendiri ya Pak ya. Benar. Harus masyarakat seperti adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat itu Ya. sendiri. Seperti saya juga ya Pak ya. Bagaimana paling tidak ada hal yang kita dialog ini puasa nyampah seperti itu. Nah, ke depan Dinas Lingkungan Hidup tadi saya mengatakan perlukah peraturan sudah ada. Ya. Namun masyarakatnya juga nih, apa yang akan lebih ditegaskan oleh DLHK selaku dinas terkait yang menangani masalah sampah di Kota Palembang ini Pak? Baik. Kalau berbicara timbulan sampah kurang lebih 1.200, pengalinya 0,7 dari 1,7 juta jiwa. Penduduk. Dan Kota Palembang itu pengalinya nggak bisa lagi 0,7. Jadi pengalinya itu sudah 1 sampai 1,2%. Berarti sudah hampir 1.400 ya. Nah, itu apa yang bisa menjadi solusi dari penanganan sampah itu? Baik. Sedangkan lahan kita terbatas. Untuk menampung sampah itu tidak akan mungkin. Sampai berapa tahun sih bisa? Tanah Sukawinatan habis. Kemudian mau cari di mana lagi kita Tempat lain lagi. Tempat lagi. Sedangkan sampah di situ masih segunduk sampah. Jadi, dan tidak akan terurai segala macam. Bukan penanganan ya Pak ya, berlari dari kenyataan namanya berarti Pak ya. cuma kita nih pindah ke ya, sampah di sini kita pindah ke tumpuk ke compok ke sudah. Nah, sekarang berarti harus apa itu? Teknologi. Kita harus berbicara teknologi dan harus waste to energi gitu. Berkaitan dengan waste to energi ya otomatis ya kita memerlukan teknologi yang bisa membuat sampah itu hilang. Sebenarnya sudah kita lakukan ya dari zaman dulu, coba Mbak Nova. Kalau misalnya ayah kita, ibu kita, atau kakek nenek kita ngumpulin sampah, terus kayu-kayu atau daun-daun bakar segala macam, terus diapain? Ditimbun, dibakar gitu. Kalau ditimbun berarti yang seperti plastik dan segala macam tidak akan terurai. Ya 100 tahun buka lagi masih begitu. Ya kan ditimbun pasti. Nah, dibakar. Efek rumah kaca ya Pak ya. Tapi kan kalau dibakar berarti kan polusi. Berarti kita memerlukan teknologi. Dan doakan mudah-mudahan Kota Palembang akan terwujud namanya PISEL karena kita proyek strategis nasional energi sampah, energi listrik, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Jadi sampah yang dihasilkan akan dibakar menggunakan teknologi, kemudian uapnya akan diserap dan menjadi energi listrik. Kemudian fly ash atau hasil bottom ash dari pembakaran itu akan bermanfaat. Residunya akan bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan segala macam. Sehingga 1.200 setiap hari mudah-mudahan bisa teratasi. Baik, biosel ke depan. Amin. Amin. Baik Ibu Welis dan Pak Andika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palembang dengan tema atasi sampah dengan cara produktif. Waktu sudah menunjukkan pukul 10. Hingga di sini dialog tangga bencana RRI Palembang. Saya Nova Ariana beserta tim yang bertugas langsung dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Kelurahan 2 Ilir. Kita kembali ke studio. Demikian dialog tanggap bencana atasi sampah dengan cara produktif. Sampai jumpa. Radio Republik Indonesia